Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga pada pagi hari ini kita duduk di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia, membaca kitabnya orang-orang mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua di sisi Allah menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ulun mengulang-ulang pelajaran kita yang sudah kita dapat dari berbagai guru, dari berbagai ustadz, supaya kita kembali mengingatkan lagi, supaya tambah mantap hati kita, supaya tambah banyak hafalan kita di dalam otak dan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketujuh kucing, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna ini menurut agama, bukan menurut duit lah, bukan menurut duit, bukan menurut dunia, ini menurut agama. Melihati termasuk di dalam kitab ini disebutkan ada seorang alim ulama itu berjalan melihati rumah ini, bahari kada ada rumahnya, wah ini sudah terbangun, itu dianggap sidin sudah termasuk sesuatu yang tidak berguna. Melihati aja tuh, padahal itu bagian daripada dunia. Termasuk jasidin di sini sesuatu yang kada berguna adalah al-la'ab wal hazal, bermain-main jasidin yang tidak ada nilai akhiratnya, lawan bersenda gurau, melawak bila kita melawak yang kada ada efek sagan akhiratnya. Kita begawi misalnya, kalau niat supaya apa? Niat supaya membantu orang muslim, nah itu ada akhiratnya. Kita tulak misalnya ke pasar supaya apa? Supaya anak-anak kada meminta-minta lawan orang-orang lain, ada akhiratnya. Nah, karena itulah ujar guru ulun ini, bahari kami dikisahi, jangan sampai jasidin selama 24 jam itu berataan ada termasuk di situ dunianya. Harus diniatakan berataan ke akhirat. Kalau Habib Segap itu kan tinggi lagi, kalau hendak mencari dunia jasidin niatakan sagan Rasulullah. Kayak apa sagan Rasulullah? Sagan sumbangan masjid. Ya kalau sagan di pesantren, sagan anak yatim, sagan panti asuhan, sagan majelis ini, sagan TPA ini, sagan tahfiz ini dan ini dan ini. Nah, itu termasuk hal-hal yang berguna. Jadi hal-hal yang tidak berguna ada hal-hal yang tidak ada nilai akhiratnya. Nah, karena itulah banyak-banyak berniat yang baik. Bahkan bahasa sapu harus ada niatnya. Memorok sandal harus ada niatnya. Makan pun kan ada niatnya juga. Supaya apa? Supaya badan kita segar, ibadah segar. Nah, lalu makanannya bukan makanan yang sia-sia. Rawahu Abu Ubaidah anil Hasan radhiyallahu anhu qala min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughluhu fi ma la ya'nihi. Diriwayatkan daripada Abu Ubaidah daripada Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu, apa ujar sidin berkata Sayyidina Al-Hasan,
termasuk daripada tanda-tanda alamat Allah Ta'ala itu berpaling daripada kita. Ibarat orang tuh kada maherani dirawa kada maherani, ya kalau dirawa kada maherani, didatangi kada mau. Nah ini termasuk daripada tanda-tanda Allah berpaling daripada kita. Artinya Allah kada peduli lagi lawan kita. Apa daripada seorang hamba an yaj'ala syughluhu fima la ya'nihi, dijadikannya kesibukan sehari-harinya itu dengan sesuatu yang kada berguna, sesuatu yang kada berguna. Karena itulah, karena kita sudah banyak yang berumur, kita kurangi sesuatu yang kada berguna tadi. Ampun mohon maaf, misalnya kita berkumpulan di gardu, harus ada niatnya, niatnya sagan apa berkumpulan di gardu, misalnya sagan silaturrahim, sagan menyambung kekeluargaan supaya baik antara tetangga. Amun kada ada niatnya, ya kalau amun kada ada niatnya, maka hal itu adalah sia-sia. Bila sudah sia-sia, sudah alamat tanda-tanda yang kita gawi, ya kalau adalah sesuatu yang kada berguna. Apalagi bingung bahanu di rumah bosan, berjalan ke sini bosan, lalu keliling-keliling misalnya bawa anak, ya kalau kada ada niatnya, hal-hal yang tidak berguna juga. Kan sudah ulun kisahi, nang melihat bangunan aja, melihat bangunan ini apabila dibangun sudah dianggap hal-hal yang tidak berguna, dan itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menjauh dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Ma'ruf al-Qarhi nafa'allahu ta'ala bihi. Telah berkata seorang wali besar Ma'ruf al-Qarhi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita berdaan, kalamul abdi fima la ya'ni khidlanu minallahi ta'ala. Perkataan seorang hamba, ujar Ma'ruf al-Qarhi, perkataan pandiran seorang hamba, bepandir-pandir sesuatu yang kada bermanfaat, ya kalau diantaranya bepandir masalah dunia, apalagi di masjid. Ampun mohon maaf, di masjid kan kada boleh, apalagi hendak berjualan rokok misalnya, atau berjualan apapun di dalam masjid. Ulun nang melihat boleh doakan mudah-mudahan bangkrut, boleh. Itu kenapa? Karena di dalam masjid dilarang sesuatu yang tidak bermanfaat. Termasuk kita ampun mohon maaf misalnya antara maghrib lawan isya bepandiran-pandiran, nah itu dikurangi. Kenapa? Karena di situ sesuatu yang tidak bermanfaat, kadada nilainya di akhir, kecuali yang dipandirakan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang amal soleh, ya kalau tentang ilmu dan macam-macamnya. Nah, Pak Ujar Sidin, bepandir-pandir yang tidak berguna, yaitu menjauhkan diri daripada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Orang nang pandirannya, ya kalau sehari-hari kada berguna. Karena itulah jangan kita mengumpati yang di TV. Di TV itu belum baik, belum tentu juga buruk. Ya kalau disebutkan sudah tadi, diantaranya melawak. Melawak itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Nah, karena itulah ada sebagian ulama-ulama yang keras, memang ada dalam kitab itu, bahkan pembacaan itu dilarang belulucuk di antara ulama. Cuman ada juga ulama yang membolehkan. Bagi kita kayak Pak, ambil di tengah, artinya jangan tapi balulucu. Nah, itu Jasidin. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullahu taala, idza ra'aita qasawatan fi qalbika. Ujar Malik bin Dinar rahimahullahu taala, andai kata ujar Sidin, engkau merasa hati ini karas. Apa itu hati karas? Baca Quran kulir misalnya, ya kalau turun majelis kulir misalnya, atau hal-hal ibadah yang lain kulir, atau biasanya kita nih sholat tahajud, biasanya sholat tasbih, kok
seminggu ini malah kulir, ya kalau karena apa? Karena di dalam hati kita itu karas. Hatinya asalnya bersinar lalu mulai kadab. Bila sudah merasa nangka itu Jasidin, wa dha'fan fi badanika, badanmu terasa lemah, banyak penyakit, ya kalau anemia, kurang darah misalnya, kolesterol, asam urat, triglycerid, macam-macam lah penyakitnya. Nah, wa hirmanan fi rizkika, dan rezekimu ini seret. Nah, rezekinya ini mampet bagaikan keran itu ditutup, kada berjalan bajunya. Nah, sudah merasa kayak itu, ya kalau sudah merasa hatinya pindah kada nyaman, sudah beribadah, badan kita sudah terasa lemah karena penyakitan misalnya, rezeki kita tambah sedikit, makin tua makin sedikit misalnya, ya kalau fa'lam, maka ketahuilah Jasidin, apa sebabnya? Annaka qad takallamta fima la ya'nihi, fima la ya'nika. Seketahuilah Jasidin, sebab nanti tadi hati karas, ya Allah, badan terasa lemah dengan berbagai penyakit, rezeki mulai kurang misalnya, ya kalau fa'lam, ketahuilah penyebabnya annaka, engkau telah berpandir selama ini, berpandir sesuatu yang tidak bermanfaat, berpandir yang kadada ilmunya, berpandir yang tidak ada nilai akhiratnya. Karena itulah ada sebagian ulama-ulama itu, Sidin itu kada tapi mau berpandir bila memandir ilmu, bila berpandir yang lain beranai Sidin, sampai sejam orang kada memandiri Sidin kada mau berpandir. Ada orang-orang yang tahan kayak itu, seorang ulun nyata bang kada tahan, ya kalau kada tahan seorang kada berpandir. Ada orang-orang yang tahan kayak itu, kenapa? Demi menjaga sesuatu yang keluar dari mulut Sidin, sesuatu yang keluar dari nafas Sidin, sesuatu yang gerak-gerik Sidin itu semuanya bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi akhirat. Luar biasa lah orang-orang anu. Di antaranya itu yang ulun suah dengar itu kakaknya Habib Segap Baharun, Habib Zin Baharun. Sidin itu suah diilangi guru kami kan, Mualim waktu itu Sidin. Jadi sama-sama berenean. Kenapa? Karena Habib Zin ini bila kada dipandiri renai. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut Sidin ini berataan ilmu, ya kalau amal, akhirat, dan apa baik-baik lah. Jadi selama setengah jam itu kada berpandiran naik, hendak bertakun ngali nang Sidin kada mau berpandir. Kenapa? Demi menjaga takutannya ulama-ulama itu berpandir sesuatu yang kada berguna. Waruwiya anna Hasan bin Abi Sinan rahimahullahu ta'ala marra ala gharfatin faqala mata buniyat hadhihi thumma aqbala ala nafsihi wa qala ya nafsu tas'alina amma la ya'nika la u'aqibannaka bisawmi sanatin fasamuha. Diriwayatkan daripada Hasan bin Abi Sinan rahimahullah ta'ala. Beliau suatu saat lewat dengan sebuah bangunan yang kalau disahkan tadi kan, daripada Hasan bin Abi Sinan, beliau lewat dalam sebuah bangunan. Maka ujar Sidin, apabila bangunan ini diulah, rancak kalau kita katalah melihat misalnya nawas kada kamu entai, berubah sudah, banyak rumah nang baik-baik sudah bahari kada ini misalnya, oleh rajak juga kayak itu. Lihat Sidin merasa yang dipandirakan itu sesuatu yang kada berguna, langsung Sidin sadar diri, mawas diri, memandiri, langsung Sidin lawan hati Sidin, lawan nafsu Sidin. Napa ujar Sidin?
wahai nafsuku, engkau ini bepandir-pandir betakun-takun sesuatu yang kada berguna. Betakun-takun apabila bangunan ini, apabila itu. Sidin memandiri nafsu sidin. Maka aja sidin, mau nikah engkau itu nafsuku memandir-pandir yang kada berguna, pacang aku dimasuk, pacang aku di dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, pacang Allah ini berpaling daripada aku, jasidin la uaqibannaka bisaumi sanatin, maka aku akan menghukummu. Dengan apa aku hukum? Dengan berpuasa 1 tahun namanya. Ayo, sekali aja biar bayangkan, sekali aja berpandir dalam hati ini, belum keluar dalam muntung, di dalam hati sudah kayak itu para alim ulama. Luar biasa. Waqala, sebutin lagi, ini jamnya sampai sudah. Waqala Yunus bin Ubaid rahmatullahi alaih, tarku kalimati fi ma la ya'ni afdalu min saumi yaumin. Ujar Yunus bin Ubaid, semoga Allah merahmati beliau, meninggalkan kada menggawi bepandir yang sesuatu tidak berguna, baik belulucu atau bepandir-pandir masalah dunia, maka afdalu, lebih afdal, lebih banyak pahalanya dibanding orang itu berpuasa sunat 1 hari. Berpuasa sunnah 1 hari, misalnya berpuasa sunnah ayyamul bid, misalnya tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Orang itu bepandir seharian, bepandir yang berguna, bepandir tentang ilmu, bepandir tentang hadis, bepandir tentang agama. Ya kalau bepandir tentang akhirat, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya dibanding orang itu berpuasa 1 hari. Berpuasa kan luar biasa, itu menekan nafsu kita supaya nafsu kita ini jangan bergejolak, supaya nafsu kita ini jangan berani lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah fadakhala Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu faqama ilaihi nasun fa akhbiruhu wa qalu akhbirna bi awthaqi amalika fi nafsika. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, pertama-tama orang yang masuk di antara kalian, ujar sidin memandiri para sahabat, adalah satu orang pertama kali masuk surga, jasidin, ujar Nabi Muhammad. Maka siapa jalan Nabi Muhammad? Fadakhala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Maka masuklah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Maka saat itu faqama ilaihi nasun fa akhbiruhu. Maka saat itu berdirilah seluruh manusia dan beliau kabarkan. Wa qalu, ujar para manusia itu, orang-orang yang berada di sekitar sidin, tolong pang padahakan lawan kami napa amalan yang paling kuat semasa hidup pian sehingga pian dicap dipadahkan oleh Rasulullah menjadi orang yang pertama masuk surga. Nah, maka ujar Abdullah bin Salam, inna amali la dhaifun, amalku ini sedikit ban aja sidin. Puasa fardu, sunnah paling Ramadan tambah Senin Kamis, kada banyak di sidin, kada banyak kayak sahabat-sahabatnya Nabi yang lain ya sidin. Wa awthaqu ma arju bihi salamu sadri, dan yang paling kuat ya sidin, yang paling kuat yang ku harap ini menjadi amalku, menjadi aku nih penduduk ahli surga ya sidin. Amal yang paling ku harapkan ya sidin apa? Salamatus sadri, hatiku ini selamat dari apa? Selamat daripada riya, anak minta lihat orang, selamat daripada sum'ah, anak minta dengar orang, ya kalau selamat daripada penyakit hati ini, penyakit hati itu, selamat daripada kibir, sombong dan yang lain-lainnya, selamat daripada dengki, selamat daripada hasad, ya kalau wa tarku ma la ya'ni, dan aku meninggalkan bepandir
berperilaku ya kalau sesuatu yang tidak bermanfaat. Dua itulah Jarsidin amalanku yang membuat aku ini termasuk orang-orang yang pertama masuk surga Jarsidin. Hatiku selamat, hatiku bersih Jarsidin. Iktirat orang kada, sangka buruk lawan orang kada, penyakit hati Jarsidin hilang berataan, dan berpandir sesuatu yang dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Ini yang dapat ulun sampaikan karena jamnya sudah sampai. Salah khilafnya ulun mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan bagi pian berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.